Melanjutkan petualangan Luffy mencari One Piece. Setelah mendapatkan kru pertamanya yaitu Zoro, nampak beberapa kru bajak laut Buggy sedang menghitung hasil harta jarahan mereka. Mereka melihat ada perahu lain yang membawa wanita berambut kuning sedang tak berdaya. Mereka bermaksud membantu memperbaiki kapal sang wanita. Saat mereka berpindah kapal, rupanya mereka ditipu sang wanita dan seketika meninggalkan kapal itu. Di lain sisi, nampak Luffy dan Zoro sudah lelah terombang-ambing di laut tanpa tujuan. Mereka saling bercerita. Luffy masuk ke lautan tanpa keahlian navigasi, sementara Zoro tersesat karena mencari seseorang. Tiba-tiba topi Luffy terbang dan Zoro berhasil menangkapnya. Kita dibawa ke masa kecil Luffy. Dalam sebuah bar, Luffy kecil yang cerewet meminta dirinya untuk diajak menjadi bajak laut ke kapten kapal bernama Shanks. Tiba-tiba mereka semua terdiam saat sekelompok bandit gunung masuk ke dalam bar dan ingin membeli sake. Namun, sake di bar itu telah habis. Sang bermaksud memberi sake yang ia punya, tapi bandit itu menghantam sake di tangan Sang dan membasahi badannya. Si bandit mengoceh bahwa ia adalah bandit gunung berharga 8 juta beri sambil berjalan keluar dari bar. Setelah mereka pergi, para bajak laut Akagami tertawa terbahak-bahak. Namun tidak dengan Luffy. Luffy yang kesal memakan buah yang ada di meja. Mengetahui itu, Sang memarahinya karena yang Luffy makan adalah buah setan Paramecia Gomu Gomu atau karet. Namun semua sudah terlambat. Keesokan harinya terlihat Luffy dihajar sang bandit. Rupanya Luffy mengganggu mereka saat sedang bersantai. Dan sang bandit pun bermaksud untuk membunuh Luffy. Tiba-tiba bajak laut Akagami sudah berdiri di sana. Shanks berjalan dengan santai. Ketua bandit mengancam mereka. Salah satu anggota menodong Shanks dengan senjata. Namun Shanks hanya berkata, "Sayangilah nyawamu," dan dar. Lakiru langsung menumbangkan si bandit dengan senjatanya. Anggota bandit bermaksud menyerang, namun Ben Beckman sendiri tak sulit menumbangkan mereka. Melihat itu, ketua bandit panik dan kabur menggunakan bom asap. Si ketua bandit membawa Luffy ke lautan. Luffy dilemparkan ke laut. Luffy tak bisa berenang efek buah setannya. Tiba-tiba muncul monster laut dan menelan si bandit gunung. Saat Luffy diserang, Sang muncul menyelamatkan Luffy dan mengusir monster laut dengan tatapan mata saja. Namun Sang rupanya kehilangan salah satu lengannya karena menyelamatkan Luffy. Berikutnya, bajak laut Akagami akan meninggalkan pulau desa Luffy. Luffy mengatakan dirinya tak akan ikut karena dia akan membuat bajak lautnya sendiri
dan akan menjadi raja bajak laut. Mendengar itu, Sang memberi Luffy topi miliknya kepada Luffy dan berpesan untuk mengembalikannya suatu saat nanti ketika Luffy berhasil menjadi bajak laut yang hebat. Flashback pun selesai dan kembali ke lautan. Karena kelaparan, Luffy bermaksud menangkap burung yang lewat. Namun ternyata burung itu sangatlah besar dan membawa Luffy. Zoro akhirnya mengejar dan bertemu anak buah bajak laut Buggy. Sementara wanita berambut kuning berhasil mencuri peta Grand Line dari bajak laut Buggy dan dikejar oleh mereka. Melihat burung mencurigakan, bajak laut Buggy menembak si burung dan membuat Luffy jatuh di depan wanita berambut kuning. Melihat itu, si wanita memanfaatkan Luffy dan seolah ia menjadi salah satu rekannya. Melihat itu, para Kroco bermaksud menangkap Luffy, namun berakhir dengan KO dihajar sang Baka Sencho. Melihat itu, si wanita muncul lagi dan memperkenalkan diri bernama Nami dan bermaksud mengajak Luffy untuk bergabung menjadi kelompok pencuri, tapi Luffy menolak dan pergi. Terlihat Buggy si badut, sang kapten bajak laut Buggy, sedang memarahi anggotanya karena gagal menangkap si pencuri. Sementara Luffy ditraktir oleh Nami. Mengetahui Nami menguasai navigasi, Luffy langsung ingin mengajaknya. Namun Nami menolak dan membenci bajak laut dan menyukai uang dan jeruk. Mengetahui dirinya masih dicari oleh bajak laut Buggy, Nami menggunakan Luffy sebagai alasan untuk bergabung dengan bajak laut Buggy. Nami mengatakan dirinya sudah tak sejalan dengan rekannya. Luffy dikurung dan bajak laut Buggy pun berpesta. Nami rupanya memiliki rencana lain. Buggy mencoba senjatanya dengan menembak beberapa rumah dengan senjata baru miliknya untuk bersenang-senang. Zoro ternyata sudah sampai di dermaga pulau itu. Kembali ke Buggy, dengan senjata ini Buggy percaya bisa menaklukkan Grand Line. Mendengar itu, Luffy segera berkata, "Hah? Akulah yang akan menaklukkan Grand Line dan menjadi raja bajak laut." Buggy sangat jengkel karena dia merasa disaingi. Buggy meminta Nami untuk meledakkan Luffy sebagai lambang kesetiaannya. Melihat Nami yang terlalu lama, salah seorang anggota bajak laut Buggy merampas pemantik milik Nami dan menyalakannya. Namun, Nami menghajarnya dan mematikan sumbu. Saat Nami akan diserang, Zoro datang dan selamatkan Nami. Zoro juga berhasil menebas Buggy, tapi Buggy rupanya pemakan buah iblis Barabaranomi, yaitu membelah, sehingga membuatnya tak mati saat terpotong. Buggy berhasil menusuk Zoro di perutnya. Saat bajak laut Buggy merayakan kemenangan karena berhasil mengalahkan Zoro, Luffy menghina hidung Buggy sehingga membuatnya marah. Zoro berhasil membalikan arah senjata milik Buggy. Nami segera menyalakan pemantiknya
dan menghancurkan markas bajak laut Bagi. Luffy mengenalkan Nami sebagai navigatornya kepada Zoro. Zoro membawa kurungan Luffy pergi dari sana sampai di depan anjing berwajah menjengkelkan. Tak lama, Nami datang memberi kunci kurungan milik Luffy. Namun, ditelan oleh sang anjing. Lalu datang wali kota yang mengenalkan anjing ini bernama Susu. Dia juga mengantarkan Zoro untuk segera diobati. Susu di sini untuk menjaga toko sang majikan yang telah mati. Selama ini wali kota yang memberikan makan kepada anjing Susu ini dari toko tersebut. Lalu datang anak buah Bagi yang bernama Mohji, sang penjinak binatang, dan singanya bernama Richie. Mereka menyerang Luffy karena tidak mau memberitahu keberadaan Zoro. Itu membuat Luffy terbebas dari kurungannya. Luffy menghajar singa Richie dan Mochi hingga KO karena menghancurkan toko milik Susu dan memberikan makanan terakhirnya untuk sang anjing. Mendengar kekalahan sang bawahan, Bagi menembak lagi senjatanya hingga membuat rumah si wali kota hancur. Dan Zoro pun terbangun karena tertimpa reruntuhan bangunan. Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya bersatu untuk melawan bajak laut Bagi. Luffy telah menganggap Nami sebagai anggotanya, tapi Nami masih menganggap ini rekan biasa karena dirinya belum mau bergabung menjadi anggota bajak laut. Luffy kembali mengejek hidung Bagi. Bagi menembak peluru Bagi bolnya, namun Luffy berhasil membalikkan peluru milik Bagi dengan Gomu Gomu no Fusion. Kru bajak laut Bagi yang bernama Kabachi, sang akrobat, berhasil menyerang Zoro di bekas lukanya. Lagi dan lagi. Zoro mampu berdiri. Kabachi menggunakan gasing untuk menyerang, tapi Zoro berhasil menghancurkannya. Bagi berniat mengganggu, tapi Luffy mengetahuinya. Sementara Nami berhasil menemukan lokasi harta bajak laut Bagi dan melumpuhkan satu penjaganya. Nami juga mendapatkan peta Greenland. Zoro berhasil mengalahkan Kabachi dengan jurus 3 pedang miliknya, Onigiri. Luffy menghadapi Bagi. Melihat topi yang dipakai Luffy membuat Bagi ingat seseorang, dan itu sangat membuatnya kesal kepada Akagami. Bagi menyerang menggunakan pisau dan melepaskan anggota tubuhnya. Bagi berhasil mengambil topi jerami milik Luffy. Luffy berhasil memukul badan Bagi. Bagi mengatakan Shanks adalah orang yang tak akan pernah kumaafkan. Kita dibawa ke masa lalu antara Bagi dan Shanks. Saat itu mereka adalah bocah yang ikut dalam kapal bajak laut. Bagi merupakan orang yang sangat menginginkan harta karun, termasuk buah setan untuk dijual.
Suatu ketika, Bagi menyembunyikan buah setan dan niat untuk dijual. Namun, Shanks datang mengagetkan Bagi, sehingga ia tak sengaja memakannya. Tapi, saat panik, ia juga menjatuhkan peta harta karun ke dalam laut. Membuat Bagi mengejar, dan dia lupa bahwa dirinya tak dapat berenang karena efek buah setan. Shanks akhirnya menyelamatkannya. Namun, Bagi tak suka hingga sekarang karena dirinya tak dapat mencari harta karun di dalam laut. Efek buah setannya. Kembali ke masa sekarang, melihat Nami membawa harta miliknya membuat Bagi mengejar. Dengan tubuh bagian atasnya berpisah dari bawah. Namun, Luffy menghajar kantong menyan Bagi hingga membuat Bagi terkapar. Di sisi lain, warga mulai bersatu ingin mengusir bajak laut. Bagi memotong dirinya jadi banyak bagian untuk menyerang Nami dan kabur dari Luffy. Namun, ternyata kakinya tetap tidak terbang. Melihat itu, Luffy mengambil kaki Bagi saat Bagi lengah. Saat Bagi lengah, Luffy berhasil menendang wajahnya. Itu membuat Bagi bertambah marah. Saat Bagi memanggil anggota badannya yang lain, rupanya Nami berhasil mengikat tubuh milik Bagi. Melihat Bagi versi kecil, Luffy segera menghantam kepala Bagi dengan Gomu Gomu Bazooka hingga membuatnya terpental jauh. Dan Luffy berhasil mengalahkan Bagi. Sebagai ucapan terima kasih, Nami membagi harta yang didapat dan memberi Luffy peta menuju Green Line. Nami juga mau membantu mereka, tapi masih enggan bergabung dengan bajak laut Luffy. Warga bersama-sama berdatangan ingin mengusir bajak laut dari kota mereka. Namun, melihat wali kota dalam keadaan terkapar, mereka terhenti dan menyelamatkan sang wali kota. Dengan polos, Luffy mengatakan bahwa dirinya yang membuat bapak wali kota pingsan. Itu membuat mereka jadi target kemarahan warga dan dikejar oleh ratusan warga. Luffy, Zoro, dan Nami melewati anjing susu. Rupanya anjing susu berusaha melindungi mereka dari kejaran para warga. Bapak wali kota akhirnya berhasil terbangun. Ia segera mengejar Luffy, Zoro, dan Nami yang sudah berada di kapal. Pak wali kota mengantar kepergian mereka bertiga karena sudah mengingat apa yang sudah terjadi kepada kotanya. Selesai. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe demi melanjutkan cerita One Piece yang masih sangat panjang. And see you.